Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu pendidikan yang melibatkan anak dengan keterbatasan dan anak berbakat disusun oleh saya Muhammad Nurta Riki Subagia, NIM 2086206073. Latar belakang masalah: pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama anak normal atau non-ABK usia sebayanya di kelas anak atau biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Sayangnya, SD inklusi yang sudah terlanjur menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan reguler. Guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuan yang sama, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di SD belum beriringan dengan visi pendidikan, belum berdasarkan inklusi etos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang kedapatan di kelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap terpaksa dalam mendampingi ABK memahami materi. Isu-isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar. Saat ini, pada pendidikan anak sekolah dasar, makin banyak kita temui anak dengan kebutuhan khusus atau ABK. Kelapa SD daerah Palmerah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh gugus dan pengawas sekolah mengatakan semakin banyak ABK yang dibawa orang ke SD ini. Dari tahun ke tahun meningkat 10% jumlahnya. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan definisi dan turunan dari UU tentang pendidikan inklusi, anak yang tergolong ABK adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik,
intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan One School for All. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 6 ayat 1. ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Menurut Staub dan Peck 1994 sampai 1995, ada 5 manfaat atau kelebihan program inklusi, yaitu: 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. 3. Banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. 4. Anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. 5. Anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Dengan demikian, orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan kebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya, justru malah akan menguntungkan. Kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya. Sementara di sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justru menciptakan kondisi eksklusifme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel. Sekolah inklusi yang berhubungan langsung dengan angka kredit sebagai bahan untuk kenaikan pangkat. Di sisi lain, GPK di samping bertugas di sekolah luar biasa atau SLB sebagai sekolah induknya, mereka juga harus datang ke sekolah inklusi yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak jarang jarak yang ditempuh tidaklah dekat, artinya tidak bisa hanya dengan berjalan kaki. Berkaitan dengan hal tersebut, dipungkiri mereka harus mengeluarkan biaya perjalanan. Hal ini diharapkan menjadi perhatian khususnya dari pemangku tugas yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Hal lain yang juga mesti jadi perhatian bagi penyelenggara sekolah inklusi adalah penerimaan dan pengakuan warga sekolah terhadap keberadaan guru pembimbing khusus atau GPK di sekolah inklusi. Kehadiran mereka dinantikan dan dibutuhkan oleh warga sekolah, khususnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Mereka dalam bertugas bukan berdiri sendiri, namun saling berkolaborasi dalam menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tidak jarang terjadi
misunderstanding antara pihak sekolah inklusi mengenai peran dari guru pembimbing atau GPK di sekolahnya. Tanggung jawab terhadap anak berkebutuhan khusus di kelasnya tentang dipegang oleh guru kelas, bukan diserahkan sepenuhnya kepada GPK, melainkan antara guru kelas dan GPK saling bekerja sama dalam melayani anak berkebutuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, mengasesmen anak, sampai kepada menyusun program pembelajaran individual atau PPI bagi anak tersebut. Program pembelajaran individual atau PPI ini terkadang juga tidak semua anak berkebutuhan khusus membutuhkannya. Disinilah GPK berperan, yaitu sebagai tempat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Karena tidak semua guru di sekolah reguler paham siapa dan bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus, serta apa pembelajaran yang dibutuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut. Rendahnya peran berupa kinerja guru inklusif. Dalam hal ini, guru kelas dan guru mata pelajaran diperkuat oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh tim Helen Keller Internasional 2011 di beberapa provinsi, salah satunya daerah khusus Ibu Kota Jakarta, menjelaskan bahwa guru dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan hanya melalui program sosialisasi. Dalam konteks birokrasi, program sosialisasi lebih ditujukan untuk persamaan persepsi dalam pelaksanaan suatu program daripada peningkatan kompetensi. Artinya, guru belum mendapat bekal kompetensi yang memadai dalam mengajar anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pada sekolah penyelenggara inklusi, sekolah adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya di kelas yang sama. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidikan keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus atau GPK. Dalam Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah inklusif, yaitu 1. Peserta didik, 2. Kurikulum, 3. Tenaga pendidik, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. Penilaian dan sertifikasi, 6. Manajemen sekolah, 7. Penghargaan dan saksi, 8. Pemberdayaan masyarakat. Tentang pendidik, yang terdapat dalam poin ketiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Tenaga pendidik meliputi guru kelas, guru mata pelajaran atau pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pembimbing khusus atau GPK. Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkualifikasi pendidikan luar biasa atau PLB, atau yang pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Guru pembimbing khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi atau latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkesulitan belajar atau ABK dan guru kelas atau mapel dalam proses pembelajaran, serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dan tugas dari guru pembimbing khusus atau GPK dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang mencakup segala permasalahan anak berkebutuhan khusus di sekolah, maka antara kewajiban dan hak mereka semestinya adanya keseimbangan. Sesuatu yang telah seimbang, alhasil akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi guru pembimbing khusus atau GPK sesuai kapasitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusif yang sebenarnya akan terwujud, bukan sekedar pelabelan dan formalitas semata.